Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Kita menghayati kebaikan dan belas kasih Tuhan di dalam pujian tersebut. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 198, bait yang pertama dan ketiga, Di Hatiku Ya Yesus. Bacaan pertama diambil dari Hosea 5 ayat 15 sampai Hosea 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. 2 hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kau lakukan padamu, hai Efraim? Apakah yang engkau akan lakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korbanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban sembelihanmu, bukankah korbanmu, korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Ku kenal segala burung yang terbang di udara, yang di padang ada dalam kuasa-Mu. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Daging lembu jantan yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum. Persembahkan syukur sebagai korban, bayar nazarmu pada yang maha tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesatan, kau luputkan dan kau muliakan. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan
Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13 dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, apa yang akan kita lakukan kalau di sekitar kita itu sering kali melakukan kesalahan yang sama dan berulang? Apa yang akan kita lakukan terhadap orang di sekitar kita, mau suami, istri, anak, mertua, menantu, teman kerja, bestie dan segala macam, melakukan kesalahan yang sama, terus ulang terus. Pernah ketemu orang yang kayak begitu? Sering, Pak. Lagi di jalan udah gak pakai helm, nerobos lampu merah, ya ampun gitu ya. Besok gitu lagi. Keselnya dalam hati, betul ya? Anak kita diajarin gak ngerti-ngerti. Bener mati-matian itu matematika ya. Yang ngajarin ya maksudnya. Apalagi? Pasangan kita. Naruh barang salah. Ambil barang gak dikembalikan lagi. Sekali, dua kali masih ditegur. Kali ketiga, nyoh, lempar sisan. Sekalian aja buang, begitu ya. Betul gak? Ini senyum-senyum dalam masker kayaknya nih. Kita akan mungkin juga ketika kita tahu saudara, sahabat, teman, bahkan pasangan, bahkan keluarga kita terjebak dalam kesalahan yang sama, kita bisa bersedih terhadapnya. Bersedih pilu. Kok masih terjebak dalam lubang yang sama sih? Gitu ya. Atau mungkin ya udah marah-marah sekalian. Mana yang lebih sering? Sedih atau marahnya? Marah ya? Deal? Marah. Saking marahnya kadangkala kalau udah melakukan kesalahan yang sama, berulang dosa yang sama, pelanggaran yang sama, kita sebagai yang menghadapinya, udahlah, gak ada pengampunan lagi. No mercy, gak ada belas kasihan lagi, gak ada kemurahan hati lagi buat dia. Melihat wajahnya, mendengar suaranya aja udah enek. No mercy. Sekarang pertanyaannya saya balik. Pernah nggak orang lain kesel sama kita karena kita melakukan kesalahan yang sama dan berulang? Kalau tadi kita kesel sama orang yang ngelakuin kesalahan yang sama, marah, no mercy terhadap mereka. Sekarang saya tanya balik, pernah nggak kita yang menjadi pelakunya? Akhirnya sama, mereka kesel, no mercy juga buat kita. Enakan mana? Marah karena kesalahan orang? Atau dimarahin karena kesalahan kita yang berulang kali? Ayo, pilih yang mana? Enak marah-marah lah. Gratis marah-marah itu. Betul ya? Udah gratis, lega semuanya. Tapi habis itu nyut-nyutan tensinya. Betul ya? Bapak Ibu, kita ketika berhadapan dengan seseorang yang melakukan kesalahan berulang kali, kita akan marah, kita akan sedih, kita akan kecewa. Itu perasaan yang sangat wajar. Tetapi sadar atau tidak, kadangkala kita pun menjadi pelaku yang membuat kesalahan dan orang itu marah sama kita. Orang itu kesal sama kita, tapi kita merasa tidak bersalah. Ndablek. Coba bayangkan, kalau kita menyematkan cara berpikir, cara berpandang no mercy terhadap orang lain, apapun bentuknya no mercy, apa yang akan terjadi?
Dan kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, kira-kira kalau kita di hadapan Tuhan, kita lebih banyak yang mana? Melakukan kesalahan atau justru marah-marah terhadap kesalahan orang lain? Bukankah di hadapan Tuhan kita seringkali justru menjadi yang kedua, betul? Yang pertama, melakukan banyak kesalahan. Tapi pertanyaannya, Tuhan kesel nggak sama kita? Apa jadinya Bapak Ibu sekalian kalau Allah kita itu adalah Allah yang no mercy? Allah yang gak punya belas kasih, Allah yang gak punya kemurahan hati, ngelihat kita nih, manusia yang dablek, manusia yang susah diomongin, yang gak mau diajak bicara, yang gak mau diajak hidup benar, lalu dengan caranya Allah no mercy terhadap kita. Sama ketika ada orang yang kita nggak suka dan dia melakukan kesalahan, kita bisa pukul, kita bisa marah, kita bisa bentak. Allah melakukan hal itu sama dengan kita. Apa yang akan terjadi di atas hidup kita? Ambyar Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah kita adalah Allah yang no mercy, yang nggak punya belas kasih, ambyar kehidupan ini. Setuju? Betul nggak? Maka dari itu hari ini firman Tuhan mengatakan belas kasih Allah. Kita bersyukur kalau Allah kita bukanlah Allah yang no mercy, melainkan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu ditunjukkan dari Kristus yang hadir dalam pelayanannya sebelum ia disalibkan. Dalam bacaan Injil kita tadi ada 3 babak cerita. Yang pertama adalah ketika Yesus mengunjungi pemimpin pemungut cukai dan juga duduk bersama, makan bersama dengan para pemungut cukai. Apa sih maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian? Dan menariknya ada statement yang Yesus katakan, aku datang bukan mencari orang benar melainkan orang berdosa. Kalau gitu mah ngapain hidup benar, nggak dicari juga sama Yesus. Mendingan saya berdosa Pak, pasti saya dicari. Sombong amat. Itu keangkuhan namanya. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus mau mengatakan, aku datang dengan belas kasihan bagi mereka yang bersalah, bagi mereka yang berdosa, yang hidupnya dalam jerat kejahatan. Yang mungkin dalam kacamata kita akan kita maki-maki, akan kita marah-marah, bentak-bentak, bahkan kita hantam mereka. Tapi bagi Yesus, terhadap mereka, saya hadir, duduk bersama, buat apa? Buat memanggil dia kembali ke jalan yang benar. Itu bentuk belas kasihan Kristus pada para pemungut cukai, pada orang yang berdosa. Bukankah kita ini juga orang-orang berdosa? Belas kasihan itu berlaku juga untuk kita. Yang kedua, Yesus dengan perempuan yang pendarahan. Perempuan yang pendarahan dia disisihkan oleh karena penyakitnya, oleh karena statusnya. Tetapi Yesus hadir merangkul yang tersisihkan itu. Bahkan menariknya adalah Yesus membangkitkan iman dan keyakinan dalam diri perempuan itu. Kalau kita lagi jalan ditarik-tarik, kita nggak suka, betul ya? Siapa sih ini resek banget begitu? Mungkin Yesus bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang dilakukan? Dia berbalik, dia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sebuah bentuk belas kasihan bagi yang tidak dapat akses dan juga dia yang dalam kelemahan tubuh. Pernah membayangkan gak ketika kita sakit kita merasa sendiri. Orang gak mau ngurusin kita, pasangan kita gak mau ngurusin. Capek rasanya, marah rasanya, males rasanya, betul ya? Mereka yang mengalami sakit tertentu atau mungkin harus berhadapan dengan sakit yang mungkin saja tidak bisa sembuh. Tidak sedikit pasangannya, keluarganya mengabaikan. Sama, perempuan ini juga merasakan hal yang sama. Pendarahan selama 12 tahun. Dia hanya sendirian. Tapi punya keyakinan asal aku pegang jubah Yesus. Jumbainya ujung, ini saya punya toga di sini kalau misalnya ada ini, nah ini. Maka aku akan sembuh. Dan Yesus justru bukan mengatakan hal yang cuma mengatakan imanmu telah menyelamatkan kau. Ini belas kasihan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Belas kasih Allah yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah ketika sebenarnya Yesus pengen pergi itu datang ke rumah kepala rumah ibadat. Karena anaknya meninggal. Tapi ketemu dengan perempuan ini.
Dan kemudian di dalam kisah Yesus membangkitkan anak perempuan yang telah meninggal itu menunjukkan kepedulian. Wong lagi makan kok. Ya, lagi makan disuruh pergi, disuruh ngunjungin. Makan dulu dong, seru-seru dulu. Tapi enggak, Yesus berjalan bersama muridnya. Yesus tetap menuju ke rumah kepala ibadat itu dan kemudian membangkitkan sang anak. Yang artinya juga dia membangkitkan kehidupan itu sendiri. Disinilah belas kasihan bagi mereka yang berduka, yang sedih dan kehilangan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Belas kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi mereka yang berdosa diberikan belas kasihan. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang duka dan kehilangan, Ia menyatakan belas kasih-Nya. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian, melihat karya Yesus ini, setidaknya kita bisa melakukan pengampunan dan pemulihan dalam hidup. Yesus bisa menerima orang yang berdosa, orang yang bersalah, jahat. Tapi juga Yesus memulihkan mereka yang berduka, yang sakit, dan juga mengalami nestapa dalam hidupnya. Kita sebagai orang-orang yang menerima belas kasih Allah, mari kita menghidupi arti sebuah pengampunan dan pemulihan hidup. Kita ini orang-orang yang diampuni, orang-orang yang berdosa yang dilayakkan oleh Tuhan. Yang mungkin dalam setiap kerapuhan, rasa sakit, kelemahan tubuh, Tuhan memberi belas kasih terhadap kita. Maka panggilan kita yang pertama adalah menerima belas kasih Allah itu. Yuk menghidupi arti sebuah pengampunan dan pemulihan dalam hidup. Istri kita bisa salah, suami kita bisa salah, anak menantu mertua kita bisa salah, saya bisa salah, aku bisa salah. Tapi kita punya Tuhan yang merciful. Allah yang berbelas kasih, yang masih mau menerima kita. Tapi sayangnya adalah seringkali kita no mercy, gak punya belas kasihan itu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tapi ada catatan penting nih ketika bicara soal pengampunan dan pemulihan di dalam Tuhan dan bagi sesama. Kadangkala udah dimaafin, udah diampunin, lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah loh Pak, kayak mana itu Pak? Sekali dua kali, oke, saya bisa Pak. Saya masih bisa terima perlakuannya. Udah kali ketiga kesalahan yang sama, tunggu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya setiap minggu kita kan ada pengakuan dosa, betul ya? Bukankah itu kesalahan yang sama yang kita akui di hadapan Tuhan? Tapi seringkali juga pengakuan dosa jadi murahan karena udahlah dosa aja Senin sampai Sabtu, Minggu ada pengakuan dosa kok. Habis itu salam damai pula. Untungnya bukan salam tempel. Iya toh? Udahlah dosa aja, nanti tinggal doa diampuni, dosa doa ampun, dosa doa ampun. Jadinya belas kasih Allah murahan, betul gak sih? Ingat Bapak Ibu, belas kasih Allah itu gak murahan. Dalam Hosea pasal 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran para nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Seringkali untuk bisa mendapatkan pengampunan ya gampang lah, kasih baik-baik dulu ntar juga diampuni, betul ya? Istri kita salah, ya tinggal bilang papa aku minta maaf, iya ma. Tapi kalau suaminya yang salah, mama tidur di luar. Kok ada yang ketawa? Mama, papa minta maaf ya, mendingan kamu pergi dulu deh. Bercanda ya, bercanda. Enggak, saya yakin kita pengampun semua kok. Besoknya tapi gitu lagi. Loh udah diampuni tapi enggak sadar-sadar. Dan kalau udah minta ampun lebih gampang. Ntar juga dimaafin, jadi murahan. Tapi ingat pesan firman Tuhan dalam bacaan kita yang pertama. Tuhan tidak menolerir kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan menerima kita yang berdosa untuk sadar
kembali ke jalannya. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan itu tidak murahan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mari kita menyadari pentingnya hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Kalau Allah sudah memberikan belas kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Kita yang tadinya berada dalam titik terendah lalu kemudian dibangkitkan, sama seperti anak yang dibangkitkan lalu hidup. Sama seperti perempuan yang rasanya udah gak punya akses, gak punya pengharapan lalu sembuh. Sama seperti orang yang berdosa yang gak tahu dia salah apa enggak, tapi akhirnya kemudian Yesus menyadarkannya. Disitulah kita bisa menghargai belas kasih Allah yang sungguh amat mahal. Dengan cara apa? Menghidupi pertobatan dan ketaatan. Di Hosea pasal 6 ayat 1-2 yang sebelumnya tadi itu, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Kita akan hidup di hadapannya. Ketaatan untuk menerima belas kasih Tuhan dalam pertobatan itu adalah sebuah penguburan kehendak diri, tapi sebuah kebangkitan dari kerendahan hati. Orang yang mau taat pada Tuhan, dia akan menguburkan kehendak dirinya, betul? Ya, dia akan ikut Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kerendahan hatinya akan bangkit dalam dirinya. Inilah sebuah sikap ketika kita menerima belas kasih Allah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kadangkala hidup kita itu Kristen-Kristen tomat, habis tobat kumat, habis tobat kumat. Jangan jadikan itu sebagai cara yang murahan untuk meminta ampun dari Tuhan. Dosa ajalah, habis itu kemudian pengakuan dosa. Dosa ajalah, habis itu pengakuan dosa. Tidak segampang itu, Ferguson. Tidak semurah itu. Hidup kita dilihat oleh Tuhan, makanya tadi katakan dialah yang menerkam. Artinya akan ada suatu momen bagi kita untuk mengalami penyadaran akan kesalahan kita. Tapi akan ada satu momen di mana Allah mengangkat kita dalam belas kasih-Nya, menyadarkan kita. Nah setelah itu, mau nggak kita hidup dalam pertobatan dan ketaatan? Itulah respons belas kasih Allah yang harus kita lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harus mengakui bahwa setiap kesalahan pasti punya konsekuensi, setuju nggak? Setuju ya? Setiap kesalahan pasti punya sanksinya. Betul ya? Ada hukuman. Ya kita mengakui itu. Setiap kesalahan ada sanksi, ada konsekuensi, tetapi Allah selalu punya kasih dan kemurahan hati. Di dalam Mazmur yang tadi kita daraskan, kalaupun kita nanti baca di rumah masing-masing, dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, bayarlah nazarmu kepada Allah yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita yang salah, kita yang dikasih janji ini Bapak Ibu sekalian. Kita yang salah, Tuhan ngasih cara bagaimana kemudian bisa ke jalan yang benar. Setiap kesalahan kita harus menanggung konsekuensinya. Tapi dalam konsekuensi itu Allah memberikan solusi untuk hidup lebih baik. Ini bukankah itu belas kasih? Kan kadang-kala kita juga gitu ya, belas kasih kan gitu ya. Nggak mau tapi tetap dilakuin. Marah tapi tetap dibantuin. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Papa aku salah, sini. Kita marah, tapi tetap kita bantuin kan anak kita. Betul ya? Masih ada belas kasih sedikit. Ya, sambil marah, sambil ngedumel, dibantuin cuci piring walaupun naronya agak dibanting sedikit. Ya, betul ya? Sama. Kita memang tidak menolerir kesalahannya. Tapi kayaknya kita nggak sanggup untuk menahan bantuan kita terhadap dia. Nah itu belas kasih Allah terhadap kita Bapak Ibu sekalian. Kita ini berdosa udah parah banget. Tapi Allah nggak sanggup untuk memberhentikan kasihnya buat kita. Ada konsekuensi yang harus kita jalani, tapi Allah tidak sanggup untuk menahan kemurahan hatinya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah punya kasih dan kemurahan hati yang begitu dalam, yang sekalipun kita punya kesalahan, pelanggaran yang terus berulang-ulang dan sama, gak mau ngaku pula,
Ingat Allah tetap punya kasih dan kemurahan hati. Tapi jangan biarkan belas kasih Allah itu menjadi murahan. Jangan biarkan belas kasih Allah itu menjadi main-mainan belaka. Jangan biarkan penebusannya untuk kita menjadi sia-sia. Maka dari itu yang terakhir, marilah kita mensyukuri belas kasih Allah dengan mengasihi sesama. Keluarga kita, teman-teman kita tidak sempurna. Ada banyak persoalan bersama dengan mereka, terhadap mereka. Tapi karena kasih kita dipersatukan, dan mari kita menyelesaikan segala persoalan juga dengan kasih. Kita berbelas kasih. Kita marah dengan kesalahan dan dosa. Tapi jangan biarkan amarah itu membunuh sesama kita. Jangan biarkan amarah itu menguasai kita sehingga kita akan menolak, bahkan menghancurkan sesama kita. Allah kita adalah Allah yang merciful, yang penuh kemurahan dan juga belas kasih. Mari kita mensyukurinya dengan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.